Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Najma Fatika Sari dengan NIM 4101421177, kelas 304 Kapita Selekta Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan penyelesaian dari satu soal open-ended terkait aritmatika sosial. Nah, di sini kita akan menggunakan soal open-ended yang akan kita bahas, maka dari itu soal ini bukan hanya memiliki satu penyelesaian saja, melainkan pada soal ini saya memiliki dua penyelesaian. Langsung saja kita ke soal. Soal, Desiona adalah seorang pengusaha butik terkenal di kota Majalengka. Butiknya bernama Butik Paku Pakis. Butik tersebut memiliki banyak produk dan jenis barang untuk dijual. Desiona juga memiliki 3 cabang berbeda dengan jumlah produk terjual juga berbeda. Berikut data penjualan produk yang terjual di bulan Januari. Di sini, Desiona, pemilik Butik Paku Pakis menjual beberapa barang, di antaranya ada kaos, rok, celana, baju panjang, dan kemeja. Kaos dengan harga jual 100.000 dengan persentase keuntungan 10%, pada cabang A terjual 20 pieces, pada cabang B 15 pieces, dan pada cabang C 50 pieces. Yang kedua ada rok dengan harga jual 100.000 dengan persentase keuntungan 10% juga, pada cabang A terjual 25 pieces, cabang B 55 pieces, dan cabang C 25 pieces. Selanjutnya ada celana. Celana dengan harga jual 150.000 dengan persentase keuntungan 5%, pada cabang A habis terjual 30 pieces, cabang B 20 pieces, dan cabang C 35 pieces. Selanjutnya ada baju panjang dengan harga jual 200.000 dengan persentase keuntungan 5%, pada cabang A habis terjual 45 pieces, cabang B 20 pieces, dan cabang C 25 pieces. Yang terakhir ada produk kemeja dengan harga jual 120.000 dengan persentase keuntungan 20%, pada cabang A terjual 30 pieces, cabang B 25 pieces, dan pada cabang C ada 45 pieces. Di sini pertanyaannya adalah, bantulah Desiona untuk menentukan peringkat berdasarkan keuntungan tertinggi. Nah, kita langsung saja ke penyelesaian yang pertama. Yang pertama, diketahui Butik Paku Pakis menjual pakaian dan memiliki 3 cabang yang berbeda. Dengan pertanyaannya ditanya, tentukan peringkat berdasarkan keuntungan tertinggi. Nah, sebelum menjawab, kita tentukan rumusnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita harus menjumlahkan banyak masing-masing produk yang terjual dari 3 cabang. Yang kedua, kita harus mencari hasil penjualan. Hasil penjumlahan produk dikali harga jual akan menghasilkan harga penjualan. Yang terakhir, kita harus menentukan keuntungan dengan rumus nilai persen yang ditentukan dikali dengan hasil penjualan. Nah, kita langsung masuk kepada produk pertama yang dijual oleh Butik Paku Pakis tadi. Yang pertama ada kaos. Kita hitung jumlah produk yang terjual pada ketiga cabang itu ada 85 pieces. Kemudian dengan harga hasil penjualan itu 85 pieces dikalikan dengan harga jual, terdapat 8.500.000. Yang ketiga adalah keuntungan dari penjualan hasil kaos tadi. Mohon maaf. Nah, keuntungan dari hasil penjualan kaos tadi adalah 10% dikali 8.500 dengan keuntungannya 850.000. Selanjutnya kita
hitung di produk kedua. Produk kedua ada rok dengan jumlah produk terjual di 3 cabang itu ada 105 pieces. Nah, dengan hasil penjualan tadi kan rok memiliki harga jual 100.000, maka hasil penjualan rok di sini adalah 10.500.000. Kemudian keuntungannya 10% dikalikan dengan hasil penjualan 10.500.000 menghasilkan 1.050.000. Jadi keuntungan rok ini 1.050.000. Lanjut ke produk selanjutnya, yaitu ada celana. Jumlah produk celana yang terjual dari ketiga cabang tadi adalah 85 pieces dengan hasil penjualan 12.750.000. Dan keuntungan celana ini adalah 5%, maka hasil keuntungan dari celana ini adalah 637.500 rupiah. Lanjut ke produk selanjutnya, yaitu ada produk baju panjang. Dengan jumlah produk terjual di 3 cabang itu ada 90 pieces. Hasil penjualannya itu 18 juta karena di sini produk terjualnya itu ada 90 pieces dan harga baju panjang itu satunya 200.000 rupiah. Nah, maka keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan baju panjang itu adalah 900.000 rupiah. Yang terakhir, produk terakhir ada kemeja. Jumlah produk terjual ada 100 pieces. Kemudian dengan hasil penjualan 100 dikali 120.000. Ini harga persatuannya, harga jualnya 120.000, maka hasil penjualan kemeja di sini adalah 12 juta. Dengan keuntungan 20%, maka keuntungan penjualan kemeja di sini adalah sebesar 2.400.000 rupiah. Kita sudah membahas mengenai harga jual, jumlah produk yang terjual dari 3 cabang, dan keuntungan masing-masing produk. Nah, dapat kita simpulkan di sini peringkat barang berdasarkan hasil keuntungan tertinggi adalah kemeja, rok, baju panjang, kaos, dan celana. Jadi kita tadi sudah menentukan keuntungannya dari masing-masing produk, kemudian kita urutkan sesuai keuntungan yang tertinggi. Nah, ini adalah penyelesaian yang pertama. Kemudian saya mempunyai penyelesaian yang lain. Nah, penyelesaian yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini sebenarnya sama, cuman di sini kita langsung penjualan kaos itu kita hitung secara umum, secara semuanya begitu. Sebenarnya sama, cuma di sini penyajiannya saja yang berbeda. Jadi kalau tadi kita jawabnya itu per poin-poinnya itu kita gunakan per produk, di sini kita langsung overall. Jadi penjualan kaos ini yang pertama kita selesaikan. Nah, begitu. Kemudian penjualan rok dan selanjutnya. Oke, akan saya jelaskan di sini. Penjualan kaos yang pertama itu, nah, di sini kan lebih jelas. Di sini diketahui data penjualan kaos dengan setiap produk penempat keuntungan 10%. Tentukan peringkat berdasarkan keuntungan tertinggi. Nah, di cabang A ini ada 20 pieces, cabang B 15 pieces, cabang C 50 pieces dengan harga jual kaos di sini adalah 100.000 rupiah. Maka kita dapatkan hasil ini. Nah, apa sih yang pertama ini? Yang pertama itu adalah jumlah kaos yang terjual dari ketiga cabang tersebut. Yang kedua adalah hasil penjualan kaos di ketiga cabang tersebut, dan yang terakhir ini adalah keuntungannya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan kaos di 3 cabang butik Paku Pakis. Berarti kaos ini selesai dengan keuntungan sebesar 850.000 rupiah. Kita lanjutkan dengan penjualan rok. Nah, penjualan rok ini diketahui setiap produknya mendapat keuntungan 10%. Habis terjual di cabang A 25 pieces, cabang B 55 pieces, dan cabang B 25 pieces dengan harga jual rok di sini adalah 100.000 rupiah. Nah, kita cari jumlah seluruh produk rok yang terjual dari 3 cabang.
105 pieces, kemudian kita dapatkan hasil penjualannya adalah Rp10.500.000 dan keuntungannya 10% dari harga hasil penjualan yaitu Rp1.050.000. Kita lanjut selanjutnya ke produk ketiga kita yaitu penjualan celana. Diketahui data penjualan celana di setiap produk mendapatkan keuntungan 5%. Nah, tentukan peringkat berdasarkan keuntungan tertinggi dengan cabang A 30 cabang A 30 pieces, cabang B 20 pieces dan cabang B 35 pieces dengan harga penjualan celana di sini adalah Rp150.000 per piecesnya. Jadi kita dapati jumlah produk yang terjual dari 3 cabang adalah 85 pieces dengan hasil penjualan Rp12.750.000 dan di sini kita dapati keuntungan 5% dari harga penjualan hasil penjualan yaitu Rp637.500. Di sini kita selanjutnya masuk ke produk keempat yaitu produk penjualan baju panjang dengan setiap produknya mendapatkan keuntungan 5%. Di cabang A baju panjang terjual 45 pieces, cabang B 20 pieces dan cabang C ada 25 pieces dengan harga jual baju panjang di sini adalah Rp200.000. Nah, jadi jumlah baju panjang yang terjual dari ketiga cabang tersebut adalah 90 pieces dengan hasil penjualan 18 juta dan keuntungan dari baju panjang ini adalah 5%, maka 5% dikali hasil penjualan yaitu kita dapatkan Rp900.000. Nah, kita masuk ke penjualan celana. Ini adalah terakhir ya, penjualan celana dengan setiap produknya mendapat keuntungan 20%, tentukan peringkat berdasarkan keuntungan tertinggi. Nah, di cabang A ini kita mendapatkan 30 terjual 30 pieces, cabang B 25 pieces dan cabang C 45 pieces dengan harga jual kemeja di sini mohon maaf ini salah ketik nih, ya harusnya kemeja di sini adalah Rp120.000, maka hasil penjualan di sini adalah 12 juta dengan tadi jumlah dari 3 cabang ini adalah 100 pieces, maka kita dapatkan keuntungan di sini Rp2.400.000. Nah, kita kesimpulannya sama seperti penyelesaian yang pertama tentunya. Jadi peringkat barang berdasarkan hasil keuntungan tertinggi adalah peringkat 1 itu ada kemeja dengan hasil keuntungan Rp2.400.000. Nah, jadi dapat kita simpulkan soal open-ended di sini memiliki 2 penyelesaian namun tetap memiliki satu hasil yang sama. Nah, pada soal yang saya berikan di sini siswa harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan, yang kedua ada tahapan inkubasi, yang ketiga iluminasi dan yang terakhir itu verifikasi. Nah, di sini pada tahap persiapan, siswa itu mengumpulkan informasi atau data untuk memecahkan masalah dengan berbagai cara. Yang kedua, siswa harus masuk ke tahapan inkubasi, yaitu siswa mencari inspirasi dengan melakukan berbagai aktivitas. Yang ketiga adalah tahap iluminasi. Jadi di sini siswa mendapatkan ide dan menyampaikan ide yang digunakan sebagai penyelesaian begitu. Nah, yang terakhir adalah tahap verifikasi di mana siswa itu akan menjalankan ide-idenya untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Yang kedua, siswa mampu mengerjakan soal dengan benar dan sistematis dengan banyak cara. Nah, di sini karena kita menggunakan soal open-ended, makanya tidak hanya satu penyelesaian saja yang bisa kita gunakan, seperti itu. Yang terakhir, siswa memeriksa kembali jawabannya dan mencari cara lain untuk menyelesaikannya. Sekian pemaparan penyelesaian soal open-ended terkait materi aritmatika sosial yang
bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat bertemu di lain kesempatan.